Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kemampuan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan taklim sampai syuruk. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di yaumil lahir. Berapa jumlah surat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran? Jamaah masih ingat? Ada 114 surat yang Allah berikan untuk kita semua sampai umatnya akhir zaman. Di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat itu ada 6.236 ayat. Kalau dicari hurufnya berbagai pendapat. Menurut riwayat yang populer ada 323.671 huruf. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai umatnya tentunya kalau kita mendapatkan surat dari seseorang yang dicintainya, maka kita akan segera membukanya tentunya ya. Kenapa? Karena begitu rasa kangen dan ingin tahu apa isinya. Maka secara pengetahuan kita bahwa surat-surat yang bermakna tentunya dan memiliki pesan-pesan yang dikirim untuk berkomunikasi antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna yang sangat dalam, Al-Qur'an adalah 114 surat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada kita tentunya, yang disampaikan melalui Nabi Allah Nabi Muhammad SAW agar manusia bisa membacanya
dan kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan, dan tentunya yang menjadikan kepentingannya adalah menjadikan pedoman di dalam hidup kita. Dari sekian lama kita mengetahui ada 114 surat itu, apakah kita sudah membukanya semuanya? Sebenarnya sedikit ya, cuma 114. Kalau dihitung dengan tahun mungkin kita sudah berusia cukup lanjut. Kalau yang populernya, apakah kita sudah menghatamkan gitu, Al-Quran gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah sebagai surat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah menyebut Al-Quran sebagai Alkitab, kitab yang tertulis. Artinya Allah sengaja menulis petunjuknya agar bisa dibaca berulang-ulang, diwariskan lintas generasi dan tidak hilang oleh zaman. Bayangkan jika seorang raja besar mengirimkan 114 surat pribadi kepada rakyatnya, apakah pantas surat itu kemudian tidak dibacanya oleh rakyat tersebut? Rakyat tidak membaca, kemudian dibaca tapi tidak dipahami, dipahami tapi tidak diamalkan. Maka mengabaikan Al-Quran berarti bukan masalah kecil, akan tetapi bentuk kerugian besar di dalam hidup kita ini. Para sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan bahwa kami belajar Al-Quran itu setiap 10 ayat kami berhenti sampai mengetahui, memahami betul dan menghafal, kemudian langsung bisa mengamalkannya. Apabila belum bisa dilaksanakan, maka kami tidak pindah dari ayat tersebut. Itu pernah kita sampaikan. Sehingga memang betul-betul kita sengaja mengulang ini agar Al-Quran ini menjadikan dekat dengan kita, dan betul-betul kita ingin atau kita berhasrat untuk membukanya dari seluruh surat-surat yang Allah sampaikan ini di dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, wahyu pertama yang diturunkan bukan tentang sholat, bukan juga tentang zakat atau puasa, akan tetapi surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang membaca.
Di dalam surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa pintu utama hidayah adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran itu walaupun belum paham tetap berpahala. Walau terbata-bata, pahalanya mendapat 2 kali lipat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat, baginya mendapat 2 pahala. Pernah kita sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya dekat dengan Al-Quran, bukan menjauhinya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak cukup membacanya saja, akan tetapi harus memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Surat An-Nisa ayat 82. Maka membaca tanpa memahami diibaratkan seperti mendapat surat penting tetapi tidak pernah membuka isinya. Kita bayangkan orang yang penting kemudian mengirim kepada kita, suratnya kita terima, yaitu di dalam bentuk kitab. Kemudian suratnya kita simpan di meja, atau yang sering disampaikan ada para ulama, Al-Quran disimpan di lemari sebagai pajangan, disimpan saja. Padahal itu adalah berita penting dari seorang pemimpin atau seorang raja. Bahkan ini adalah berita penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umatnya malah sebagai kebanggaan beli Al-Quran yang mahal, yang bertinta emas, kemudian dipajang. Tapi tidak pernah sama sekali membukanya, karena menganggap adalah itu sebagai kebanggaan. Akhirnya tidak mengetahui apa isinya, apa maknanya, apa pesannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa para sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah SAW, jika mempelajari 10 ayat, mereka tidak lanjut ke ayat berikutnya sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Ini adalah suatu pesan yang disampaikan, sehingga tentunya akan menjadikan contoh atau suri teladan bagi kita semua untuk bersemangat mendalami dan memahami Al-Quran itu, tidak hanya sekedar hatam. Nanti di bulan Ramadan kita sama-sama insya Allah diberikan umur dan kesehatan, sama-sama kita bisa membuka ayat-ayat Allah itu atau surat-surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, kita bisa menghatamkannya. Tapi yang lebih pokok sebenarnya tadi itu, bahwa jangan mengejar hatamnya, akan tetapi
lebih lebih kepada memahami dan bisa mengamalkannya. Para ulama banyak yang melakukan atau membaca Al-Quran, dia membaca satu ayat atau tadi mungkin sampai 10 ayat, kemudian setelah itu berhenti bukan berhenti tidak dekat dengan Al-Quran, tetapi berhenti mencoba memahaminya, kemudian mencoba mengamalkannya dalam kehidupannya. Jadi seperti pernah saya sampaikan, orang yang berwudu maka dia akan mengingat wudunya. Kalau orang yang sudah mengingat wudunya, dia merasa bersuci, merasa bersih. Secara lahir dia merasa bersih, mudah-mudahan juga secara batin, sehingga di dalam kehidupannya dia akan menjalankan kehidupan yang bersih, karena yakin bahwa Allah akan menerimanya manakala dalam keadaan bersih. Bersih tentunya adalah bersih jasad, juga bersih batinnya. Begitu juga di dalam membaca Al-Quran, jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kemudian apa yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Baqarah bahwa di ayat 2 bahwa tidak ada keraguan, maka yakin betul apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kalau sudah gitu, maka sebagaimana kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam kehidupannya tidak lagi lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita diuji berupa kesusahan, misalkan kesulitan atau kesehatan, maka kita tidak akan lari untuk mencari hal-hal yang di luar Al-Quran, akan tetapi akan meyakini bahwa yang manis juga dari Allah, yang pahit juga dari Allah. Yang manis kita bersyukur, merasa berbahagia berupa kenikmatan. Yang pahit juga kita bersyukur berupa obat, sehingga bersabar di dalam menjalaninya. Seperti misalkan sakit kan bagian dari menggugurkan dosa-dosa kita. Itu adalah suatu kebahagiaan juga pada akhirnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kembali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami belajar Al-Quran 10 ayat tidak melampauinya hingga kami memahami ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Maka memahami Al-Quran bisa dilakukan dengan banyak hal. Kita telah mengetahui semuanya, bisa melalui membaca tafsir-tafsir, atau seperti kita sekarang mengikuti kajian, mendengarkan ceramah, kemudian bertanya kepada ahlinya. Sehingga dengan begitu maka insya Allah Al-Quran menjadi pembimbing di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Surat As-Sad ayat 29.
Jadi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat tahlilan misalkan, untuk tadi hiasan rumah karena bentuknya bagus, atau untuk berlomba tilawah bagus-bagus membacaannya, sehingga banyak kekurangan-kekurangan yang atau kerugian-kerugian apabila hal tersebut dilakukan hanya seperti itu. Akan tetapi Al-Quran itu untuk mengatur akhlak, menuntun usaha kita, menjaga rumah tangga, menenangkan hati, menyelesaikan masalah hidup. Jadi dengan kita memahami Al-Quran itu, tentu dengan secara otomatis akhlak kita akan menjadi akhlak yang baik, berakhlak yang baik. Di dalam usaha misalnya, maka usahanya ada usaha yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran tersebut, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, tidak melakukan penipuan, selalu berdagang dengan jujur. Kemudian menyelesaikan permasalahan hidup tentunya akan selalu bersandar kepada Al-Quran, yang nantinya akan membuahkan suatu ketenangan dalam hidup kita, tentunya tenang di dalam hati kita, karena yakin semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pernah Bunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Al-Quran, maka Rasulullah lah adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi sebegitunya panutan kita mencontohkan kehidupannya kepada kita semua agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka kehidupan dunianya Rasulullah SAW betul-betul menjalankan Al-Quran yang diberikan surat-suratnya sebanyak 114 surat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibacanya, kemudian dipahaminya dan diaplikasikannya di dalam kehidupannya. Maka disampaikan tadi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, contoh implementasi Al-Quran dalam hidup kita, misalnya saat susah, Al-Quran menguatkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu adalah surat Al-Ra'd ayat 28. Jadi dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Jadi semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila dihina manusia, apabila kita dihina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita sabar.
Di dalam surat Fussilat ayat 34, maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi tidak ada suatu permasalahan hidup yang begitu rumit sesungguhnya, manakala kita selalu bersandar kepada Al-Quran. Kita selalu mencari petunjuk di dalam Al-Quran, maka insya Allah semuanya adalah jalan keluarnya. Dan yakin bahwa sebagaimana juga dalam Al-Quran kita sering membacanya, bahwa setiap kita mendapatkan permasalahan atau kesulitan, maka Allah bukakan dua jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jamaah yang dirahmati Allah, saat mencari rezeki, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ya. Maka penting sekali kita membaca surat-surat Allah tersebut. Kemudian di dalam rumah tangga misalnya, Allah juga mengingatkan kita mengaturnya, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Jadi kita betul-betul di dalam kehidupan itu memang harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat-suratnya tadi. Jadi setiap tindakan kita akan selalu bertindak tenang, karena yakin setiap permasalahan atau setiap kondisi yang kita hadapi itu memang ada dua gitu. Jadi kondisi baik dan kondisi kurang baik, itu menurut pandangan kasat mata kita. Akan tetapi sesungguhnya kondisi itu semuanya adalah baik. Cuman satu berupa langsung kenikmatan, yang satu ada suatu peringatan akibat kita kelalaian. Kan logikanya, misalkan kita datang ke kantor, jam kantor adalah jam 8, tapi kita kan mepet-mepet ya, akhirnya jam 8.30 baru sampai di kantor. Akhirnya tulisannya jadi warna merah ya, tadinya warna biru. Kalau dulu kan zaman kartu ya, nah, Pak Andreas saya ingat ya, jeklek ya, warna tintanya jadi warna merah. Akhirnya setelah 1 bulan dihitung, warna merahnya ada berapa. Tentu warna merah itu adalah menjadikan permasalahan di kantor sebagai pegawai, menjadi orang yang lalai, yang tidak memperhatikan waktu, datang sering telat. Dulu zaman saya di Peruri itu betul-betul menjadi beban, karena berapa kali telat ya dihitung itu akan mengurangi nilai prestasi. Akhirnya nilai prestasinya berbentuk nilai uang juga, yang harusnya dapat 1 juta, berapa kali telatnya, ya bisa-bisa jadi tinggal separohnya.
Kalau memang kita telatnya sering sekali dan telatnya itu bukan cuma 5 menit. Kalau cuma 5 menit masih ada toleransi itu warnanya warna biru tintanya dan tidak menjadikan permasalahan. Itu kan akibat kita sebenarnya. Kenapa kita misalnya datang berangkat dari rumah itu mepet-mepet, wah nanti saja, nanti pasti sampailah gitu. Atau ternyata memang sengaja lalai-lalai saja gitu. Tidak kurang konsentrasi terhadap waktu. Bagaimana supaya bisa hadir tepat waktu. Bahkan saya pernah mengalami, karena tahu kalau jam misalnya waktu di Peruri itu jam 7.00 itu udah harus masuk, jam 7.05 itu masih toleransi, masih biru, di atas itu merah. Nanti kartunya diambil oleh pimpinan kita untuk pembinaan gitu kan. Nah, agar kita tidak sampai kena pembinaan itu, orang-orang yang absennya telat, kita lihat jam 7.05, padahal kita masih ada di jalan Peletehan di Blok M, kayak gitu kan. Itu lari kita tuh, kejar. Pokoknya jam 7 udah harus masuk di gerbang gitu. Sampai begitu, Pak. Itu kan akibat kelalaian kita juga. Kenapa mesti lalai? Akhirnya harus berlari-lari seperti itu gitu. Itu masih ada upaya ya gitu. Tapi ada yang upayanya sudahlah. Paling juga merah. Nah, itu kan akhirnya menyerah dengan keadaan tapi akibat kelalaian. Itu adalah masalah absen saja gitu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Gitu kan. Di dalam rumah tangga misalnya yang tadi kita sampaikan bahwa bergaulah dengan ma'ruf. Kan kita mungkin kadang-kadang lalai ya dengan istri ya. Tidak bergaul atau tidak berkomunikasi dengan baik. Kita sering membentak istri misalnya, atau sering mengabaikan perkataan istri, sehingga seolah-olah kita kurang baik di dalam keluarga, sehingga menjadi kurang nyaman hubungannya antara istri dan kita, juga dengan anak-anak. Karena kita kurang mementingkan atau kita kurang fokus untuk berbuat baiknya. Kita merasa apa yang kita lakukan sudah yang terbaik, padahal kita belum lupa, kita nggak pernah bertanya kepada anak dan istri, apakah ayah ini sudah berbuat baik, gitu kan? Apa mesti gimana yang saya harus lakukan, sehingga keluarga menjadi istri menjadi nyaman, juga anak-anak juga menjadi sahabat bagi kita. Itu adalah suatu proses tersendiri tentunya ya. Bagaimana agar kita selalu memberikan kenyamanan, perlindungan kepada keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bahaya meninggalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 30. Apa yang dia maksud dengan kalimat tadi, bahwa sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan? Meninggalkan Al-Quran bentuknya bermacam-macam. Misalnya tidak membaca, ini satu pintu yang tertutup tentunya ya, menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membacanya.
atau membaca tanpa memahami. Tingkatannya memang sudah membaca, alhamdulillah sudah membacanya, sering membacanya, misalkan sudah menghatamkannya berulang-ulang ya. Nanti di bulan Ramadan alhamdulillah ada waktu yang longgar, kita habis sahur kemudian langsung membacanya, atau di siang hari kita juga membacanya lagi. Banyak sekali kesempatan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang untuk usaha itu mungkin berkurang. Tetapi hanya membaca saja, membaca tanpa memahami. Selanjutnya sudah memahami tetapi sudah paham tapi tidak mengamalkannya. Dan sudah paham kemudian mengamalkannya, tapi mengamalkannya tidak ikhlas. Jadi begitu cukup tingkatannya ya, untuk menuju bahwa bagaimana Allah ridho kepada kita. Ternyata sampai seperti itu kita dituntun agar kita benar-benar membaca Al-Quran itu untuk menjadikan pedoman hidup itu perlu beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah ikhlas. Jadi membaca kemudian kita coba memahami dari satu bacaan terus dengan ikhlas yang cukup pendek. Tapi kalau kita terus membaca dan memahami dan mengamalkannya, bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa hanya Allah saja dan Allah tidak diperanakan dan hanya kepada Allah untuk meminta dan mohon pertolongan. Ini perlu juga kajian barangkali satu saat, siapa nanti Pak Anto juga ya bisa bagaimana mengkaji dari surat Al-Ikhlas itu. Semua itu akan dipertanggungjawabkan tentunya ya. Jadi tahapan-tahapan tadi, membaca Al-Quran saja tadi sudah berpahala. Membaca dengan terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala usahanya, kan gitu. Begitu juga itu tingkatan yang paling awal. Sampai-sampai ada derajat di surga itu, gitu ya. Kalau kita ini Masjid Anas, gitu kan, yang paling di mana posisi kita membaca Al-Quran itu, gitu. Ada yang posisi Al-Quran itu menentukan posisi di surga. Jadi yang ada yang dapat di teras, ada yang di tengah, gitu kan. Ada yang sampai di tempat yang utama, kan gitu. Yaitu surga Firdaus. Seperti itu. Jadi semua itu menjadikan tanggung jawab umat manusia, ya kan kelak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap upaya adalah akan mendapatkan penilaian. Yang penting itu adalah kalau sudah kita memahami Al-Quran, tentunya sudah mencoba menerapkannya, bahwa setiap kita kali berjalan tentunya akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sedang apa? Sedang apa yang dilakukan. Kemudian apa yang sedang dilakukan itu kita sadari bahwa ini adalah perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan yang kurang baik yang Allah tidak menyukainya. Tentunya manakala kita sadar bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kurang baik, kita akan memohon ampun kepada Allah SWT dengan istighfar.
Dan kita yakin bahwa kita ini adalah manusia yang sifatnya adalah pelupa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan cara bagaimana agar kita selalu selamat dari kelalaian itu, yaitu dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ternyata ruang-ruang itu sengaja memang Allah ciptakan ya, bagaimana manusia itu selamat. Coba bayangkan ya, kalau tidak ada itu, bagaimana kita bisa selamat? Padahal sumber kesalahan itu atau yang merusak kita itu dua pintu. Yaitu pintu mata ya, dan pintu pendengaran. Itu yang kita sulit ya kan, untuk mengupayakan agar dua pintu itu selalu mendapatkan yang terbaik. Kan kita pengennya melihat yang baik-baik saja sehingga mata kita tidak berdosa. Kemudian kita juga ingin mendengarkan yang baik-baik saja kan gitu kan, supaya kita nggak berdosa. Tapi ternyata mata kita melihat HP ya kan, saat ini medsosnya banyak sekali dibaca, waduh, akhirnya karena membaca gitu ya, yang dibaca adalah sesuatu hal yang mengajak hati kita menjadi sujon ya kan, berprasangka kurang baik apa yang mendapatkan berita tersebut, padahal berita tersebut belum tentu betul. Padahal kita sebaiknya tidak seujon, tapi tetap berbaik sangka. Kan akhirnya rusak, hatinya jadi rusak gara-gara kita membaca, gara-gara kita melihat informasi. Begitu juga kita mendengar cerita teman yang diceritakan kan, wah si anu gini gitu. Kita larut juga dengan apa yang disampaikan kan, dengan apa yang diberitakan, akhirnya rusak juga hatinya. Nah, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan tadi fasilitas bertobat? Maka oleh karena itu, marilah kita selalu berupaya untuk memahami Al-Quran sehingga kita betul-betul menjadikan hati kita sesungguhnya, menjadikan hati kita memberikan respon kepada penglihatan dan kepada ucapan untuk selalu keluar dengan ucapan yang baik dan selalu memilah mendengarkan hal-hal yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dalam hidup kita, kemudian obat hati, cahaya di dalam kubur, dan syafaat di akhirat. Oleh karena itu, tentunya saya mengingatkan terutama diri saya sendiri dan para jamaah tentunya, mari kita mulai hal-hal kecil, yaitu satu hari mau satu ayat, mau dua ayat, atau satu halaman. Kemudian sudah membacanya, coba kita mengamalkannya. Satu ayat misalkan bisa diamalkan. Kemudian satu nilai Al-Quran, mari kita coba terapkan di dalam hidup. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan selalu membacanya, memahaminya, dan menghidupkan Al-Quran. Karena sebaik-baik manusia adalah
yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Udah musyruk ya? Udah. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ditambahkan, kami silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini ya. Jadi memang ini dalam rangka kita menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang tinggal beberapa hari lagi ya. 21 ya? 40-an ya, 40 hari. Sekarang masih bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita lebih semangat untuk membuka surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa tadi memahaminya dan menghidupkan Al-Qur'an di dalam keluarga. Dan kalau kan akhirnya kalau kita sudah membacanya kalau bisa ada yang membimbingnya gitu. Jadi kalau tahun lalu bacaan kita biasa-biasa saja gitu kan, tidak tahu tajwidnya, tidak tahu mahrajnya gitu kan. Jadi tahun ini mari kita coba meningkatkannya sehingga bacaan kita akan lebih baik. Sesungguhnya bukan baik seperti tadi untuk tilawah ya, untuk musabaqah gitu. Bukan itu sebenarnya gitu. Tapi baik yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu benar apa yang kamu ucapkan itu kan gitu. Jadi tahu kita tajwidnya, jangan sampai ikhfa dibaca biasa saja gitu. Padahal itu ikhfa gitu. Jadi tahu tajwidnya. Apalagi ada tasdik gitu kan, ada tanda tasdid, kita bacanya lewat saja gitu. Padahal tasdid itu kan adalah 2 huruf, jadi harus dibacanya benar-benar seperti inna kan gitu ya. Kan tasdid itu harus bacanya inna. Nah kalau kita bisa belajar seperti itu, insya Allah menjadikan bacaan kita menjadi yang benar. Benar bukan benar wah dinikmati gitu kan, wah enak bacaannya, sebenarnya bukan itu. Tapi benar menurut tata bahasa Al-Quran yang harus kita ketahui. Nah, ya, tidak mengubah arti kayak gitu. Yang itu baca ina kan, baca ila kan gitu kan, padahal itu illa gitu. Itu betul-betul memang paham. Apalagi yang sebut ya kan tadi mahrajul huruf gitu kan. Yang kola jadi kola, padahal memang susah juga membedakan gitu kan antara kul dan kul gitu kan gitu. Jadi tapi kalau kita melatihnya gitu kan, tadi itu ala bisa karena biasa memang gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa, karena seluruh sahabat Rasulullah dulu juga semua tidak tahu kan gitu, tapi menjadi tahu. Kenapa? Ya betul-betul memang bergulat gitu, berlumuran. Kalau seperti kita di kubangan air, ya kan ya. Kalau sehari kita mandi ya cepat kering kan gitu. Tapi kalau terus saja sampai Rasulullah mencoba menganalogikan siapa yang di depan rumahnya ada air gitu kan, maka setiap lewat dia cuci kaki, gitu. Maka dia bersih. Sesungguhnya kita sholat 5 waktu kan juga seperti itu. Siapa yang kita sholat 5 waktu sehari kan, sehari itu kan, maka dibersihkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita 5 kali dalam sehari mendekati, apalagi yang menambah dengan sunnah-sunnahnya kan gitu. Salat sunat ini, sunat itu kan malah tambah berlumuran, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan analoginya seperti itu. Mudah-mudahan sama membaca Al-Quran juga seperti itu. Kalau kita membacanya cuman seminggu sekali, ya beda dengan yang bacanya tiap hari. Yang baca tiap hari akan berbeda dengan bacanya yang setiap menit. Seperti Al-Fatihah gitu kan. Al-Fatihah begitu sering kita baca. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.